Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan wa salim lana Ramadan wa tasallamuhu minna mutaqabbalah. Amma ba'd, para jamaah hadirin hadirat rahimakumullah. Marilah kita lanjutkan materi Sirah Nabawiyah pada kesempatan ini. Setelah pembahasan sebelumnya tentang masa Islamnya dua orang tokoh yang cukup disegani di kalangan Quraisy, yaitu Hamzah bin Abdul Muttalib dan Umar bin Khattab, maka posisi kaum muslimin lebih eksis di Mekah dan membuat tokoh-tokoh Quraisy gentar, dan perkembangan Islam kaum muslimin cukup bagus pada saat itu. Maka ini membuat khawatir para tokoh Quraisy, sehingga mereka melakukan mediasi dan negosiasi. Jadi pada kesempatan ini akan kita bahas tentang mediasi yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah dan tanggapan Rasulullah SAW, kemudian pernyataan Utbah kepada kaum Quraisy, serta hikmah dan pelajaran yang bisa kita ambil di situ. Hadirin rahimakumullah, mediasi yang dilakukan oleh Utbah bin Rabi'ah, dia adalah tokoh dari kalangan Quraisy yang dikenal memiliki kemampuan dalam bidang orasi, memberikan keyakinan kepada lawan bicaranya, dan juga disegani di kalangan kaum Quraisy, dianggap sebagai tokoh yang bisa menjadi penengah karena dia punya pengalaman pada saat perang Fijar. Utbah bin Rabi'ah ini menjadi penengah antara dua kabilah yang berperang, yaitu kabilah Bani Kinanah dan Qais Ailan, ya, sehingga mereka bisa berdamai. Nah, itulah diantara peran Utbah bin Rabi'ah, tokoh yang dianggap bijaksana oleh mereka dan menjadi penengah perseteruan antara kaum Quraisy, ya, tokoh-tokoh mereka dengan kaum muslimin, yaitu Rasulullah SAW. Dan Utbah bin Rabi'ah ini selama hidupnya akhirnya tidak masuk Islam, ya. Dia selalu dalam kesombongannya, walaupun sudah menerima dan mendengarkan secara langsung, ya, nanti kita akan ikuti kisahnya tentang keindahan ayat-ayat Al-Quran, tetapi karena ada kesombongan dalam hatinya, maka Utbah bin Rabi'ah ini tidak masuk Islam. Dia ikut berperang di perang Badar, ya, bersama dengan pasukan kafir Quraisy melawan kaum muslimin, dan di sana meninggal atau tewas oleh Hamzah bin Abdul Muttalib pada saat usia sekitar 70-an tahun. Itulah nanti akhir hayat daripada Utbah bin Rabi'ah ini. Nah, diceritakan di dalam riwayat ini, an Jabir bin Abdillah, itu dari seorang sahabat yang bernama Jabir bin Abdillah radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, ijtama'a Quraisyun yauman, kaum Quraisy berkumpul pada suatu hari,
Faqalu, maka mereka berkata, unzuru a'lamakum bisihr. Coba kalian lihat siapa di antara kalian yang paling tahu, yang paling berpengetahuan, paling berpengalaman dalam bab sihir, wal kihanah wasyi'r, yang paling tahu tentang masalah perdukunan dan syair atau sastra. Falyati hadzal rajulu alladzi farraqa jama'atana. Dan datangilah laki-laki yang telah memecah belah persatuan kita. Jadi kalau ketemu ya, siapa yang paling berpengalaman di antara kita dalam bab sihir, perdukunan dan sastra, maka hendaklah mendatangi seseorang yang telah memecah belah perkumpulan kita, yaitu yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Wasyattata amrona, telah memecah belah urusan kita. Wa'abadinana, mencela agama kita. Falyukallimhu, maka hendaklah dia bicara kepadanya. Wal yandur madza yarutu alaih, dan coba lihat apa yang dia jawab kepadanya. Faqalu, maka kaum Quraisy saat itu menjawab, ma na'lamu ahadan ghairu Utbah bin Rabi'ah. Kita tidak mengetahui orang yang cocok, yang punya kemampuan dalam bab yang telah disampaikan di atas, faham tentang masalah sihir, perdukunan, masalah sastra, tidak ada orang lain melainkan Utbah bin Rabi'ah. Faqalu, maka mereka berkata, anta ya Abul Walid, engkau wahai Abul Walid. Abul Walid adalah kunyah atau panggilan untuk Utbah bin Rabi'ah ini. Fa'atahu Utbah, maka datanglah Utbah bin Rabi'ah kepada Nabi kita, ya, kepada Nabi Muhammad SAW. Faqala, maka Utbah berkata, ya Muhammad, anta khairun am Abdullah, wahai Muhammad, apakah engkau lebih baik ataukah Abdullah, yaitu ayahmu? Fasakata Rasulullah SAW, maka beliau diam, tidak memberikan jawaban atas pertanyaan daripada Utbah. Yang berikutnya, faqala anta khairun am Abdul Muttalib, wahai Muhammad, apakah kamu lebih baik ataukah kakekmu Abdul Muttalib ini? Jadi rupanya Utbah ini mengkonfrontasi ataupun membuat pertentangan antara Nabi kita Muhammad dengan ayahnya, dengan kakeknya sendiri. Fasakata Rasulullah SAW, maka beliau diam, tidak menjawab pertanyaan daripada Utbah. Faqala, maka berikutnya Utbah berkata, in kunta tas'umu annaha ulai khairun minka faqad abadul alihallati ibta. Kalau engkau mengklaim, engkau mengaku bahwasanya mereka, yaitu ayahmu, kakekmu, lebih baik daripada kamu, sesungguhnya mereka ini telah menyembah Tuhan-Tuhan yang telah kamu hina. Wa in kunta tas'umu annaka khairun minhum, kalau engkau mengaku bahwasanya engkau lebih baik dari mereka, fatakallam hatta nasma, maka bicaralah sampai kami mendengar qaulaka, ucapanmu itu. Apa yang kamu berikan alasan tentang kebaikanmu atas mereka itu. Inna wallahi ma ra'ayna sakhlatan qattu ash'ama ala qaumihi minka. Ini kalimat yang sangat kasar, ya, disampaikan oleh Utbah. Sesungguhnya kami demi Allah tidaklah melihat domba yang lebih sial atas kaumnya daripada engkau. Ini kata-kata kalimat yang begitu kasar disampaikan oleh Utbah ini. Farraqta jama'atana, engkau telah memisahkan
perkumpulan kami, wasyattatta amrona, telah memecah belah urusan kami, wa ibtadinana, engkau telah menghina agama kami, wa fadhahtana fil arab, engkau telah mempermalukan kami di orang-orang Arab, hatta laqattara fihim anna fihim quraisyun sahiran, sehingga mereka melontarkan tuduhan kepada kami orang-orang Quraisy ini ada seorang tukang sihir, wa anna fi Quraisy kahinan, di kalangan di kalangan kabilah Quraisy ada seorang dukun. Wallahi ma nantadiru illa mithla sayhatil hubla, demi Allah kami tidak menunggu kecuali seperti teriakan orang yang hamil ya. Jadi seolah-olah digambarkan kami akan menunggu apa reaksimu dan bagaimana perkembangan berikutnya. Kami tidak akan meninggalkan urusan ini sebagaimana seolah-olah kami menunggui wanita atau istri yang sedang hamil, bagaimana nanti melahirkannya, seperti itulah. An yakuma ba'duna ila ba'd bisuyuf hatta natanafa, sehingga sebagian di antara kita saling menghunus pedang dan sampai binasa kita semuanya. Seperti inilah intimidasi, tekanan yang disampaikan oleh Utbah bin Rabi'ah kepada manusia mulia Rasulullah SAW ya. Masih belum selesai intimidasi, disampaikan lebih lanjut oleh Utbah ini, ayyuhar rajul, wahai seseorang, yang diartikan di sini wahai pemuda, in kana innama bikal hajah, kalau engkau punya keinginan ya, punya hajat atau punya ambisi, jama'na laka hatta takuna aghna Quraisy rajulan, kami akan mengumpulkan harta yang banyak, orang-orang kami kumpulkan hartanya sehingga engkau kami jadikan orang yang terkaya di antara kami. Kalau kamu punya ambisi uang, punya ambisi dana, kamu ingin menjadi orang yang paling kaya, akan kami jadikan engkau sebagai orang yang terkaya di antara kami. Kami kumpulkan uang sebanyak-banyaknya, kami kasihkan kepada Anda. Wa in kana innama bikal ba'ah, kalau engkau ingin menikah, fakhtar ayya nisa'in Quraisy syi'ta, silahkan engkau memilih wanita yang paling engkau sukai dari kalangan Quraisy, silahkan. Fal nuzawwijka ashran, kata mereka, enggak tanggung-tanggung, kami nikahkan kamu dengan 10 wanita. Nah, seperti itu kebiasaan mereka, menikah dengan wanita yang sangat banyak. Silahkan kamu pilih yang paling kamu sukai kalau engkau ingin berambisi menikah. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau menjawab, faraqta, apakah engkau sudah selesai apa yang kamu sampaikan? Qala na'am, kata Utbah, betul, sudah. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau berkata, membacakan potongan ya, awal-awal dari surah Fussilat. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim, tanzilum minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu Qur'anan arabiyyan liqaumi ya'lamun, sampai pada ayat fa in a'radu fakul andartukum sa'iqatan mithla sa'iqati 'adi wa thamud. Jadi saat itu beliau membacakan cukup banyak ya, nanti diceritakan di ayat di riwayat sesudahnya, ayat-ayat yang disampaikan oleh beliau awal-awal surah Fussilat sampai dengan ayat Sajdah. Jadi sampai ayat ke-38 kalau kita buka di mushaf Al-Qur'an. Nah, yang disampaikan di sini dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hamim, diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang, kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui. Orang Arab faham dengan bahasa Arab, mereka ahli dalam bidang sastra, hingga sampai bacaan jika mereka berpaling maka katakanlah
aku telah memperingatkan kamu dengan petir seperti petir yang menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud. Ini merupakan peringatan ya yang keras dari Allah Ta'ala. Apabila Rasul sudah diutus ke kalangan mereka dan mereka menolak, maka tidak segan-segan Allah akan menghancurkan kaum ini, sebagaimana Allah telah menghancurkan kaum Ad dan kaum Tsamud. Kaum Ad adalah kaumnya Nabi Hud yang ada di wilayah selatan, wilayah Yaman. Sedangkan kaum Tsamud ini di wilayah utara, kaumnya Nabi Soleh yang berada di Al-Hijr, di utara jauh ya, di utara kota Madinah, yang mana dua-duanya kaum ini habis dihancurkan oleh Allah Ta'ala karena menentang dakwah para Rasul ini. Faqala Utbah, maka saat itulah Utbah berkata, hasbuk, hasbuk, cukup, cukup, ma indaka ghairu hadza, apakah tidak ada darimu selain ini? Qala, maka Rasulullah berkata, la, tidak ada. Faraja ila Quraisy, maka dia kembali kepada kaum Quraisy. Ada pun riwayat yang lainnya dari Ibnu Ishaq, ini lebih halus ya perkataannya. Jadi perkataan yang disampaikan di riwayat di atas tadi agak keras ya, kasar. Nah, kalau di sini lebih halus. Ibnu Ishaq berkata, faqala ya bna akhi, ucapannya begini, wahai anak saudaraku, artinya adalah wahai keponakanku, innaka minna haitsu qad alimta minas sittati fil ashirah, sesungguhnya engkau adalah bagian dari kami sebagaimana engkau ketahui. Wal makan fin nasab, engkau memiliki kehormatan dalam keluarga, dalam nasabnya. Wa innaka ataita qaumaka bi amrin azim, kamu telah mendatangi kaummu dengan urusan yang besar. Farraqta bihi jama'atahum, sehingga engkau memecah belah persatuan mereka. Wa safahata bihi ahlamahum, engkau menjelek-jelekkan mimpi mereka. Wa ibtabihi alihatahum, engkau telah menghina, mencaci maki Tuhan-Tuhan mereka dan agama mereka. Wa kafarta bihi man madha min abaihim, dan engkau telah mengkafirkan orang-orang tua mereka yang sudah tiada. Fasma' minni, maka dengarkanlah dariku, a'rid alaika umuran, aku akan tawarkan beberapa urusan kepadamu, tandur fiha, coba engkau pikirkan, la'allaka taqbalu minha ba'daha, boleh jadi engkau menerima sebagian tawaran tersebut. Jadi ini kalimat-kalimatnya yang negosiasi yang halus ya, yang disampaikan oleh Utbah ini. Faqala Rasulullah SAW, maka beliau menanggapi dengan pertanyaan kul, atau dengan perkataan kul ya Abul Walid, katakanlah wahai Abul Walid. Jadi Abul Walid ini merupakan kunyah atau panggilan bagi Utbah tadi, yang mana orang Arab biasanya kalau disebut kunyahnya itu merasa terhormat, merasa dihargai. Nah, Nabi di sini walaupun Utbah datang dalam keadaan untuk tujuan yang tidak baik atau melakukan negosiasi tadi, tapi tetap diberi panggilan oleh Rasulullah dengan kunyahnya, kul ya Abul Walid, coba katakan wahai Abul Walid, asma, aku akan mendengar. Qala, maka Abul Walid Utbah mengatakan, ya bna akhi, wahai keponakanku, in kunta innama turidu bima ji'ta bihi min hadzal amr malan jama'na laka min amwalina hatta takuna aktsarana malan. Kalau engkau menginginkan harta, kami akan mengumpulkan seluruh harta kami agar engkau menjadi orang yang paling kaya di antara kami. Sama tawaran seperti di atas. Tapi bedanya di sini, wa in kunta turidu bihi syarafan sawwatnaka alaina. Kalau engkau ingin menjadi pemimpin kami, menjadi raja kami, maka akan kami angkat engkau menjadi raja, hatta la naqta'a amran dunaka, sehingga kami tidak akan memutuskan urusan perkara tanpa dengan Anda. Kalau engkau ingin menjadi hakim, menjadi raja yang menyelesaikan, pemutus segala perkara, kami angkat engkau.
Wa in kunta turidu bihi mulkan malaknaka alaina. Kalau engkau ingin menjadi penguasa, menjadi raja, maka kami angkat engkau sebagai raja di antara kami. Wa in kana hadzal ladzi ya'tika ri'yan tarahu la tastati'u raddahu an nafsik talabna lakatib. Ini agak kurang enak yang terakhir ini. Kalau yang datang kepadamu adalah sebangsa jin yang tidak mampu engkau usir, kita akan mencarikan dokter untukmu. Wa badzalna fihi amwalana, akan kami curahkan kepada dia harta-harta kami, hatta nubri'aka minhu, sehingga kami bisa mengusir, bisa mengobati penyakitmu itu, bisa menyembuhkanmu dari gangguan jin tersebut. Fa innahu rubbama ghalaba tabi'u 'ala rajuli hatta yudawa minhu aw kama qala lahu. Karena boleh jadi jin mengalahkan orang yang dimasukinya hingga ia sembuh darinya, seperti yang dikatakan oleh Utbah. Jadi tawaran yang terakhir ini berbeda dengan riwayat yang sebelumnya ya. Jadi ada negosiasi yang disampaikan oleh Utbah yang disebut di judul adalah dia adalah mediator ya, yang diutus oleh kaum Quraisy supaya menundukkan Rasulullah SAW dengan berbagai macam tawarannya tersebut. Ibnu Ishaq berkata, hatta idza faragha Utbah, sehingga setelah Utbah selesai bicara, maka beliau sallallahu alaihi wasallam mendengarkan pembicaraan tersebut, qala, dan mengatakan, aqad faragta ya Abul Walid, apakah Anda sudah selesai apa yang Anda bicarakan tersebut wahai Abul Walid? Maka dia menjawab, na'am, betul. Fasma' minni, coba dengarkan dariku. Qala, Abul Walid menjawab, af'al, aku akan patuhi, aku akan dengar. Faqala, maka beliau membacakan ayat-ayat ini ya. Hamim tanzilu minar rahmanir rahim, kitabun fussilat ayatuhu qur'anan arabiyyan liqaumin ya'lamun. Hamim, yaitu biasanya ayat yang diawali ya dengan huruf-huruf yang terputus. Ini bicara tentang mukjizat Al-Qur'anul Karim. Mereka mendengar tetapi mereka tidak bisa meniru kata-kata ini, kata-kata yang memiliki maksud luar biasa yang Allah Ta'ala saja mengetahui maknanya, yaitu Hamim, kitab Al-Qur'an yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Pemurah lagi Penyayang, sebuah kitab yang dijelaskan ayat-ayatnya, yakni bacaan dalam bahasa Arab untuk kaum yang mengetahui, basyira wa nadhira, dalam rangka memberikan berita gembira serta memberikan peringatan. Fa'aradu aktsaruhum fahum la yasma'un, maka sebagian besar mereka berpaling dan mereka tidak mendengarkan. Wa qalu qulubuna fi akinnatin, dan mereka menjawab, hati kami berada dalam tutupan yang menutupi, mimma tad'una ilaih, sumbatan, dan antara kami dan kamu ada dinding, maka bekerjalah kamu, sesungguhnya kamu bekerja pula, kami bekerja pula. Fussilat 1-5 disebutkan di sini sampai kemudian ya disebutkan di sini tugas untuk menyampaikan. Tsumma madha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fiha yaqra'uha alaihi, kemudian Rasulullah membacakan kelanjutan ayat-ayat di atas. Falamma sami'aha minhu Utbah, pada saat Utbah bin Rabi'ah mendengarkan ayat-ayat tersebut, ansata laha, dia menyimaknya, mendengar dengan serius. Wa alqa yadayhi khalfa dhahrihi, dan meletakkan kedua tangannya di belakang punggungnya, mu'tamidan alaihima, yasma'u minhu, digunakan untuk bersandar ya, sambil mendengarkan bacaan Quran tersebut. Tsummantaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampai Rasulullah berhenti pada ayat sajdah. Fasajada, maka beliau bersujud. Tsumma qala, kemudian berkata, qad sami'ta ya Abul Walid ma sami'ta fa anta wadhaka, engkau telah mendengarkan apa yang baru saja engkau dengarkan, maka sekarang terserah engkau tentukan pilihan terhadap apa yang saya dengar tadi. Jadi ayat yang dibaca cukup banyak. Kalau kita baca mushaf tadi sampai ayat sajdah ayat ke 38, dan Rasulullah sujud tilawah
pada akhir ayat ke-38 ini. Didengarkan dengan serius oleh Abul Walid, oleh Utbah bin Rabi'ah. Beliau sangat faham dengan bahasa Arab ya, ayat-ayat yang indah, kata-kata yang indah. Di sini ada hikmah dan teladan yang bisa kita ambil jamaah sekalian, bahwasanya Nabi kita tidak terjebak dalam perdebatan sekunder ya. Beliau tidak menanggapi Utbah yang membanding-bandingkan antara beliau dan orang tua beliau. Jadi kan di awal tadi sudah disebutkan ya, seolah mempeta komple antara Nabi kita dengan Abdullah ayahnya. Dengan Nabi tidak memberi perlawanan terhadap tawaran-tawaran dunia yang ditawarkan Utbah. Beliau tidak menjawab. Kalau yang sedikit saya komentari yang di atas, beliau tidak ingin membandingkan antara dirinya dengan ayahnya Abdullah dengan kakeknya Abdul Muthalib. Mereka adalah tokoh-tokoh besar di kalangan kaum Quraisy. Hanya bedanya jamaah sekalian antara Abdullah kemudian Abdul Muthalib dengan pamannya, ini sebagai catatan juga, si Utbah ini tidak membandingkan antara Rasul dengan Abu Thalib, karena Abu Thalib kan juga masih hidup dan masih mendukung dakwah Rasulullah. Dan bedanya kalau Abu Thalib ini hidup sejak atau mengikuti dan mendapatkan risalah kenabian. Nah, ini bedanya. Kalau Abdullah dan Abdul Muthalib ini meninggal dunianya sebelum Nabi diangkat jadi Rasul. Jadi ibaratnya mereka ini masih masa fatrah ya. Jadi kalau sudah pernah kita singgung ya dalam membahas tentang hadis, ketika ada laki-laki yang bertanya ya tentang kedudukan orang tuanya di akhirat, maka Nabi mengatakan inna abi wa abaka finnar, ayahku dan ayahmu di neraka. Nah, ini sudah kita jelaskan takwilnya. Nah, bedanya kalau Abdullah dan Abdul Muthalib ini sebelum masa risalah, sehingga mereka itu dalam surah Al-Isra ayat ke-15 tidak mukallaf. Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula, kami tidak akan menyiksa satu kaum sehingga kami utus kepada kaum ini seorang rasul. Sehingga kalau ada kaum yang belum diutus rasul ke mereka dan mereka berada dalam kekafiran, mereka ini ghairu mukallaf ya, belum mendapatkan taklif. Jadi Abdullah meninggal sebelum Nabi lahir, kemudian Abdul Muthalib meninggal sebelum Nabi diangkat jadi Rasul, mereka ini belum mukallaf semuanya. Nah, sedangkan Abu Thalib sudah mukallaf dan Utbah sendiri serta kaum Quraisy, tokoh-tokohnya, mereka sudah mendapatkan dakwah Islam ketika Nabi sudah diangkat jadi Rasul ini. Ketika tidak menerima dakwah Islam, mereka meninggalnya dalam keadaan yang kafir ya, dalam keadaan yang tidak Islam. Nah, jadi itu ya komentar tentang perbandingan. Maka Nabi nggak menjawab perbandingan tersebut. Beliau juga pada saat mendapat tawaran apakah ingin menjadi orang yang terkaya, orang yang ingin menikah, yang menjadi penguasa, menjadi raja, beliau tidak terkecoh dari tujuan utama dakwah. Nabi membiarkan Utbah mengemukakan paparannya hingga selesai. Dan cara menawan Rasulullah dalam dialog, beliau menjaga kesopanan dan penghormatan. Jadi sudah kita singgung ya, menjaga panggilan dengan menyebut ya Abul Walid. Ini adalah panggilan penghormatan. Beliau walaupun dalam kondisi tertekan, tetapi tetap memberikan penghormatan kepada lawan bicaranya. Kemudian tidak memotong perkataan walau orang kafir yang berkata, tidak mengkat, tidak memotong pembicaraan. Ini merupakan etika ya dalam bab negosiasi, dalam hal dialog. Dan beliau juga memiliki kelembutan, lapang dada dan tidak memaksa. Setelah beliau sampaikan ayat-ayat Al-Quran di surah Fussilat, bahkan sampai ayat Sajdah ini ayat ke-38, beliau menyampaikan, sudah saya sampaikan apa yang telah saya sampaikan, yang telah kamu dengar, silahkan. Apakah engkau menerima, beriman, ataukah menolak, itu bukan urusan beliau. Lasta alaihim bimusaitir, wahai Muhammad, engkau tidak bisa menguasai hati mereka. Inna alaika ilal balak, engkau hanya menyampaikan saja. Menyampaikan risalah Islam, apakah mereka menerima atau menolak, itu urusan Allah Ta'ala.
Nah, itulah kelembutan dan lapang dada beliau ya. Beliau tidak memaksa. Nah, juga di sini ada ketegasan jawaban Nabi sekaligus kearifan Nabi. Pilihan ayat yang dibaca ini mengandung beberapa poin yang penting, yaitu diantaranya permasalahan pokok dalam Islam, bahwa Al-Quran diturunkan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Quran bukan buatan pribadi beliau. Al-Quran ini turun dari Allah, Zat yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Tidak ada keraguan di dalamnya. Juga penjelasan mengenai sikap orang kafir dan keingkaran mereka terhadap Islam, yang bukan hanya dilakukan oleh orang-orang kafir saat ini, tapi juga oleh nenek moyangnya dulu, orang-orang kafir sebelumnya, ingkar terhadap dakwah Rasul. Penjelasan bahwa Nabi adalah manusia biasa dan beliau mendapat tugas sebagai utusan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi beliau seorang manusia sekaligus utusan Allah. Di akhir surah Al-Kahfi ya, Allah menjelaskan, "Qul," katakanlah Muhammad, "innama ana bashar," aku ini manusia biasa. Yuha ilayya, yang diberikan wahyu kepadaku. Nah, dan seterusnya ya. Jadi beliau seorang manusia biasa sekaligus seorang rasul, sehingga ini jadi kesatuan dalam syahadat risalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abdullah wa rasuluhu. Kemudian juga tentang pencipta alam semesta hanya satu, yaitu Allah Ta'ala. Penjelasan tentang pengingkaran umat terdahulu dan apa yang menimpa mereka karena kedurhakaan mereka, kaum Ad dan Tsamud tadi. Juga peringatan terhadap Quraisy akan turunnya azab Allah berupa petir yang dahulu menimpa kaum Ad dan kaum Tsamud ini. Dari peristiwa ini para sahabat belajar dari Rasulullah SAW tentang keteguhan dan ketegasan dalam memegang prinsip, juga sifat lemah lembut dan lapang dada. Inilah disampaikan oleh beberapa ahli ya, oleh Al-Buthi, Al-Qutban dan As-Solabi ya, tentang hikmah-hikmah dan pelajaran. Para sahabat bisa melihat langsung bagaimana keteguhan, sabat yang dimiliki Rasulullah SAW ya, tegas dalam memegang prinsip dalam hal yang terkait dengan masalah akidah. Ini betul-betul tidak ada negosiasi. Lakum dinukum waliyadin, bagi kalian agama kalian dan bagi kami, bagiku agamaku. Tidak ada negosiasi di sini. Tidak ada hal-hal yang perlu untuk ditolerir dalam bab masalah akidah. Berikutnya jamaah sekalian tentang pernyataan Utbah bin Rabi'ah kepada kaum Quraisy. Jadi setelah beliau atau setelah dia bertemu dengan Rasulullah, faqama Utbah ila ashabihi. Utbah ini berdiri pulang untuk menemui para sahabatnya. Waqala ba'dhum li ba'd, maka sebagian di antara mereka berkata kepada sebagian yang lain, nahlifu billah laqad ja'akum Abul Walid bi ghairil wajhi alladhi dhahaba bih. Kami bersumpah dengan nama Allah, sungguh Abul Walid datang ke tempat kalian dengan wajah yang berbeda dengan wajah saat ia berangkat. Ini mereka akui sendiri ya. Pada saat berangkat betapa semangatnya, seolah-olah bisa menaklukkan pada saat akan negosiasi dengan Rasulullah SAW ya. Dan di sini yang perlu kita perhatikan, ada catatan atau perkataan mereka ini, nahlifu billah, kami bersumpah dengan nama Allah. Jadi mereka sudah faham, sudah tahu ya tentang Allah Ta'ala yang mereka yakini sebagai penciptanya. Itu sejak dulu mereka sudah yakin ya, mengatakan kalimat Allah sebagai Tuhannya, tetapi mereka faktanya melakukan kesyirikan. Di samping menyembah Allah, juga menyembah pada berhala-berhala. Mereka anggap berhala-berhala ini bisa mendekatkan diri mereka kepada penciptanya, itu kepada Allah. Itulah syirik yang dilakukan oleh masyarakat jahiliyah, terutama kaum Quraisy ini. Jadi Abul Walid ini disaksikan oleh mereka memiliki performa yang berbeda ketika sebelum berangkat dan sesudah menemui Rasulullah. Falamma jalasa ilaihim qalu, maka ketika dia duduk ya bersama dengan mereka, saat itulah mereka bertanya, ma wara'aka ya Abul Walid, apa yang ada di belakangmu wahai Abul Walid? Jadi apa rahasia atau yang kejadiannya seperti apa sehingga
ya penampakanmu seperti ini ya, tidak seperti pada saat mau berangkat. Qala, beliau si Abdul Walid atau Utbah mengatakan atau menjawab, warai anni qad sami'tu qawlan wallahi ma sami'tu mithlahu qad. Demi Allah, ini juga sama ya, sumpahnya demi Allah, bukan demi Lata, demi Uzza, bukan, tapi demi Allah. Sungguh aku baru saja mendengar perkataan yang belum pernah aku dengar sebelumnya. Wallahi ma huwa bisyi'r. Demi Allah, perkataan tersebut bukan syair, bukan puisi, bukan sastra, wala bisihr, juga bukan sihir, wala bil kihanah, juga bukan perdukungan atau bukan mantra-mantra ya, bukan jampi-jampi. Ya ma'syara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy, ati'uni waj'alu habi. Taatlah kalian dan serahkan persoalannya Quraisy kepadaku. Wa khallu baina hadzal rajul wa baina ma huwa fihi fa'taziluhu, dan biarkan orang tersebut, itu Rasulullah, dengan apa yang ia bawa, dan tinggalkan dia. Jadi menyerah ya. Jadi memberikan saran kepada kaum Quraisy supaya tidak usah dipersoalkan apa yang disampaikan ini. Wallahi la yakunanna liqaulihi alladhi sami'tu minhu naba'un 'adzim. Maka demi Allah, ucapan yang aku dengar tadi pada satu saat akan menjadi berita besar. Fa in tusibhul arabu faqad kufitumuhu bi ghairikum. Jika saja ucapan tersebut dimiliki orang-orang Arab, sungguh mereka sudah merasa cukup dengannya tanpa kalian. Wa in yadhhar 'alal arabi famulkuhu mulkukum. Jika ia berhasil mengalahkan semua orang-orang Arab, maka kekuasaannya ialah kekuasaan kalian. Wa izzuhu izzukum, dan kejayaannya adalah kejayaan kalian. Wa kuntum as'adan nasi bihi, dan kalian menjadi manusia yang paling berbahagia dengannya. Luar biasa ya jawaban secara objektif, secara jujur dari Utbah bin Rabi'ah setelah mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang begitu menyentuh hatinya. Ini punya penilaian yang luar biasa. Kalau masyarakat Arab mau menerima apa yang didakwakan Rasul ini, maka akan menjadi penguasa, akan memiliki kemuliaan, akan dihormati oleh seluruh bangsa yang lainnya. Nah, kurang lebih seperti itu. Maka mereka heran, orang-orang Quraisy ini, qalu saharaka wallahi ya Abul Walid bilisani. Mereka mengatakan, demi Allah dia telah mensihirmu dengan mulutnya wahai Abul Walid. Qala, dia menjawab, hadza ra'yi fihi. Ini pendapatku tentang dia. Fasna'u ma badalakum. Maka silahkan kerjakan apa yang kalian inginkan. Ini disebutkan di Sirah Ibnu Hisham. Jadi luar biasa, inilah kekuatan Al-Quranul Karim, mampu menembus dada orang kafir sekalipun, punya ya di fitrah nuraninya itu tidak bisa mengingkari kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Tetapi itu tadi, mereka masih terselimuti atau tertutup oleh kekufuran ataupun oleh kesombongan ya, sehingga tidak bisa menerima kebenaran Islam. Ada hikmah dan teladan yang bisa kita ambil pelajaran. Utbah terpengaruh dengan sikap dan dialog Nabi, terlihat jelas oleh tokoh Quraisy lainnya. Kemudian netralnya, objektivitasnya atau minimal berkurangnya gairah permusuhan pada Utbah, salah satu tujuan dialog. Walau Utbah sendiri tidak masuk Islam, bahkan ia bersikukuh menilai positif Rasulullah SAW. Dan tugas mujahid ini adalah melumpuhkan musuh. Jika tidak bisa mengurangi kekerasannya, menetralkan dan seterusnya, maka perlu langkah yang tepat antara bergerak, diam, memuji dan lain-lain ya. Kita saat ini berada di dalam situasi yang selalu mendapatkan tekanan ya dari orang-orang yang tidak menginginkan kemajuan Islam dan kaum muslimin dengan berbagai macam tipu dayanya. Maka kita perlu mengambil pelajaran dari sirah perjalanan Rasulullah, bagaimana beliau dalam menghadapi segala macam kekerasan ya,
kapan kita bergerak, kapan kita diam, kapan memberikan pujian, kapan memberikan jawaban, memberikan hujah-hujah yang telak kepada mereka. Ini perlu kemampuan literatur yang kuat ya dari kita ya, supaya tidak salah ucap, supaya tidak musuh atau tidak senjata makan tuan ibaratnya ya, tidak terkalahkan oleh hujah-hujah kita sendiri. Nah, kemudian di sini juga dijelaskan tentang pengaruh ayat Al-Qur'anul Karim. Ayat Al-Qur'an mampu memberikan pengaruh dalam diri seseorang. Sebelumnya juga telah mempengaruhi banyak pihak. Baik itu yang sudah kita jelaskan sebelumnya, ada tokoh Walid bin Mughirah, kemudian juga ada Abu Lahab, Abu Jahal ya, tokoh-tokoh yang sebelumnya. Nah, yang tokoh yang diceritakan di sini adalah Utbah bin Rabi'ah. Sebelumnya telah kena pengaruh, walaupun mereka orang kafir ini menyadari hal ini, sehingga sebagian mereka menutup telinganya saat Nabi tilawah Al-Quran, sebagaimana yang dilakukan oleh umatnya Nabi Nuh yang sudah kita ceritakan, bagaimana mereka menolak dakwanya Nabi Nuh dengan meletakkan jari-jarinya di telinganya supaya tidak mendengarkan dakwah Nabi Nuh saat itu. Itulah yang dilakukan oleh para kaum yang menentang dakwah risalah tauhid. Dan sebagai evaluasi pribadi kepada kita semuanya, bagaimanakah pengaruh ayat-ayat Al-Quran yang kita baca selama ini? Adakah ia memberi pengaruh dalam hati kita saat membacanya atau mendengarkannya? Adakah pengaruhnya dalam kehidupan kita? Sebagai evaluasi, la haula wala quwata illa billah. Kita saat ini berada di bulan Rajab ya, yang secara bahasa Rajab ini kan artinya memuliakan atau mengagungkan ya. Maksudnya ketika ada yang bertanya ya dalam sebuah riwayat, walaupun riwayat ini dipertanyakan tentang validasinya ya, tetapi ketika ditanya penamaan bulan Rajab, maka dijawab dalam riwayat ini bahwasanya Allah Ta'ala mempersiapkan dengan pahala yang agung, yang besar kepada orang-orang yang melakukan ibadah di bulan ini, bulan Sya'ban dan bulan Ramadan ya. Jadi kata Ibnu Rajab Al-Hambali dalam kitab Lataiful Ma'arif menyitir dari perkataan Abu Bakar Al-Warraq bahwasanya Rajab ini adalah merupakan Syahrul Zar'i. Rajab adalah merupakan bulan menanam. Wa Sya'ban sahru saqi zar'i. Sya'ban ini adalah bulan untuk menyemai, menyiram tanaman. Wa Ramadan syahru hasadiz zar'i. Dan Ramadan adalah bulan memanen tanaman. Kalau kita tidak menanam, tidak menyemai, maka tidak mungkin kita memanen. Maka mumpung kita masih ada kesempatan hari-hari ini ya, menjelang Ramadan, kita ada waktu untuk mempersiapkan segala sesuatunya supaya kita sukses di Ramadan. Apabila kita sukses di antara bulan Ramadan adalah syiarnya Syahrul Quran, kaitannya dengan tema ini. Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kalau kita sukses di bulan Ramadan dalam hal interaksi dengan Al-Quran, maka mari kita persiapkan di bulan Rajab ini. Paling tidak kita berinteraksi dengan Al-Quran ya, ada 5M yang perlu kita evaluasi terus. Paling tidak adalah dengan membacanya, kemudian menghayatinya, mentadaburinya, kemudian dengan menghafalkannya, kemudian dengan mengamalkannya, dan juga mendakwahkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang menjadi evaluasi bagi kita semuanya ya, tentang Al-Quranul Karim yang telah berhasil dalam sejarah mengantarkan generasi yang terbaik, yaitu generasi sahabat saat itu. Pada saat mereka sebelumnya dalam kondisi jahiliyah yang sudah pernah kita bahas ya, tema-tema masyarakat Arab sebelum datangnya Islam ini, mereka berada dalam kejahiliaan. Kemudian Allah Ta'ala memuliakan mereka dengan diutusnya seorang Rasul. Dan mukjizat terbesar yang diberikan Allah kepada Rasul ini adalah mukjizat Al-Quranul Karim.
yang dengan Al-Quran lah Allah mengangkat derajat kaum muslimin dan menjadi generasi yang disebut sebagai khairu ummah, generasi yang terbaik. Itu dikarenakan interaksi mereka dengan Al-Quranul Karim. Maka mari kita evaluasi bersama dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah betul kita sudah dekat dengan Al-Quranul Karim. Dalam hal 5 tadi, apakah kita sudah membacanya secara rutin ya? Jangan-jangan ada di antara kita yang membaca Al-Quran hanya 1 pekan sekali, itu pun bersama-sama setiap malam Jumat misalnya, yang dibaca surat Yasin misalnya ya. Mana hari-hari yang lain? Atau mungkin kita punya kebiasaan membaca surah Al-Kahfi malam atau hari Jumat saja. Mana 6 hari yang lain? Nah, ini menjadi evaluasi bagi kita. Jangan hanya baca Al-Quran nanti saat Ramadan ya. Nanti setelah Ramadan dan sampai sekarang kita perlu untuk terus dekat dengan Al-Quran, minimal dengan membacanya, kemudian menghayatinya, membaca tafsirnya, membaca bagaimana penjelasan dari ayat-ayat tersebut supaya kita fahami ya dengan pemahaman yang baik, bukan pemahaman yang menyimpang. Kemudian menghafalkannya, berusaha sedikit demi sedikit menghafalkannya, walaupun mungkin berat, tetapi ya itu adalah sebagai bentuk usaha. Allah tidak melihat hasilnya, tetapi melihat upaya kita. Bagaimana supaya nanti Al-Quran ini menjadi bekal. Karena kemuliaan kedudukan manusia muslim di surga, di akhirat nanti itu adalah karena banyaknya hafal Al-Quran atau tilawahnya. Nanti dikatakan, qila li sahibil Quran, dikatakan kepada pemikul Al-Quran, iqra' warattil, bacalah dan tartilkanlah, wartaqi, dan naiklah, fa inna manzilataka fil jannah fi akhir ayatin taqra', karena sesungguhnya kedudukanmu di surga itu pada ayat terakhir yang kamu baca. Kalau kita nggak punya hafalan, terus apa yang kita baca nanti di akhirat? Nah itulah perlu kita berusaha ya untuk menghafalkannya semampu kita. Kalau kita tidak mampu, maka kita kondisikan anak-anak kita. Kita punya 4 anak misalnya, siapa yang lebih potensi, punya kemampuan menghafal, kita kader supaya menjadi hafidhul Quran. Jangan hanya dididik pendidikan umum semuanya. Paling tidak ada 1-2 yang kita kader menjadi seorang alim hafidhul Quran, supaya betul-betul bisa hafal, bisa mungkin punya sanad, dan nanti bisa memberikan syafaat di akhirat untuk keluarganya, khususnya kepada orang tuanya. Nah itu kita kondisikan ya. Kemudian dalam hal kita berusaha memahami dengan baik, kemudian juga dengan mengamalkannya dan mendakwahkan Al-Quran. Mudah-mudahan dari Sirah Nabawiyah ini bisa memberikan inspirasi, semangat kepada kita semuanya untuk dekat dengan Al-Quranul Karim, kemudian juga bisa menjadikan para generasi pendahulu kita, pada kalangan sahabat dan wabil khusus Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, sebagai qudwah hasanah dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum jami'an, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf kalau ada kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.